Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Faqala fi ayatin ukhra amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال في حديث آخر لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sihat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita teruskan kajian kitab Al-Minah As-Saniyah Alal Wasiyah Al-Matbuliyah di Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dan kemudahan untuk memahami apa-apa yang insyaallah kita akan sampaikan dan kita kaji pada malam hari ini. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menuntun kita untuk dapat menjalankan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang muttaqin al-muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat dan orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai meneruskan kajian kitab Al-Minah As-Saniyah, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan juga orang-orang soleh lainnya serta kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memudahkan memahami apa-apa yang insyaallah kita akan sampaikan pada malam hari ini, dan bagi keluarga kita yang mungkin kurang sihat pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesembuhan dari penyakit yang ada pada diri mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, selanjutnya mari kita sama-sama mentajdid, memperbaiki niat kita hadir di majelis ta'lim ini
Mudah-mudahan niat kita yang tulus ini dapat membawa kita kepada ru'yatullah fi yaumil qiyamah, melihat Allah pada hari kiamat. Dan tentunya apa yang insyaallah kita akan dengarkan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pada pasal malam hari ini kita akan membincangkan persoalan kemuliaan seorang mukmin, seorang muslim melalui doa. Keutamaan seorang muslim dan mukmin dari doa. Bagaimana fungsi doa kepada kita sehingga kita menjadi orang baik bid-doa. Menjadi orang yang tidak baik pun dengan doa yang didoakan oleh orang-orang yang kita zolimi. Maka baginda Rasulullah SAW untuk mengawali ini menceritakan dalam sebuah hadis beliau, ada seorang lelaki yang terlihat dari wajahnya, dari pakaian yang dia pakai, dan rambut yang terjadi kelihatan banyak debu-debunya, banyak jerebu di atas rambutnya. Kemudian masuk ke dalam surau dan masjid. Fayada'ullah, kemudian lelaki itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan kemudian, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin lelaki tadi yang pakaiannya terlihat tidak bersih, mukanya terlihat penuh dengan kotoran, rambutnya pula penuh dengan jerebu, bagaimana mungkin doanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala? Artinya bahwa statement baginda Rasulullah SAW ini mengatakan tidak akan mungkin doa seorang kita, kalau kita berdoa dengan seperti penampilan zahir lelaki tadi, maka doa kita tidak akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita meneruskan apa hakikat doa dalam kehidupan kita, baiknya kita lihat dulu apa hakikat istijabah ad-doa. Bagaimana yang dinamakan doa terkabul itu mesti kita pahami dulu. Kalau ini sudah kita pahami, berarti kemudian kita akan melihat bagaimana sebenarnya hakikat doa itu. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa hakikat istijabatud doa fi thalathati anwa. 3 hal yang perlu kita pahami di dalam Allah menggambarkan doa kita diterima atau tidak. Makna dari kata diterima, qabulud doa, itu ada 3 hal yang perlu digambarkan. Yang pertama, semua kita yang berdoa ingin diterima Allah. Tidak ada orang yang meminta tidak ingin diberikan. Bahkan anak damit kalau minta kepada orang tua atau ibu bapaknya, dia berharap diberikan apa yang dia minta. Dan kita berharap pula apa yang kita minta Allah kabulkan. Tidak ada yang tidak berharap dikabulkan. Atau bahasa simpelnya, tidak ada orang yang meminta sesuatu tidak ingin diberikan. Semua kita ingin. Nah, kalau memang kita ingin diberikan, pahamilah apa makna pemberian itu. Yang pertama, ketika kita berdoa, yakinlah bahwa doa yang kita pinta, yang kita mohon-pohonkan kepada Allah SWT pasti diterima. Ini dulu konsepnya. Penerimaan istijabah Allah ini pada 3 hal. Yang pertama sekali adalah Allah mengabulkan semua permohonan hambanya. Tidak ada permohonan pinta hamba yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabulan doa ini oleh Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta diberikan rizki hari ini, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta. Dan mubasyaratan, secara langsung. Apa yang kita minta diberikan Allah pada hari di mana kita minta. Ini yang pertama, dan ini juga terjadi pada sebahagian kita. Ada yang tidak diberikan langsung.
Oke, yang pertama. Jadi Allah mengabulkan doa hambanya sesuai dengan permintaan dan pada hari dia minta. Nah, ini yang diharapkan oleh kita semua. Apa yang kita minta di saat yang kita minta itu Allah kabulkan. Ini harapan kita semua. Namun ada orang yang minta kedua, Allah kabulkan. Yang kedua adalah Allah kabulkan doa langsung pada hari itu juga dengan bentuknya yang berbeza. Kita minta pada Allah, ya Allah berikan aku rezeki pada hari ini. Allah tidak memberikan kita rezeki hari ini, tapi ada orang yang mentraktir kita makan. Ini juga hasil doa kita. Kita tidak diberikan uang oleh Allah 50 ringgit, 100 ringgit langsung, tidak. Yang pertama tadi diberikan langsung, melalui orang lain diberikan. Yang kedua tidak diberikan uang, tetapi orang mengajak dia pergi makan. Ini adalah istijabatul doa mubasyaratan bi ghairin mubasyarah, artinya bukan zat yang kita minta, tapi ini bentuk terkabul juga. Tuh, doa yang kedua. Pengabulan doa yang ketiga maknanya adalah Allah menerima doa kita langsung pada hari itu, tetapi diiddikhar, disimpan, diinvest oleh Allah. Allah simpankan di akhirat, ditaruh di akhirat sebagai tabungan kita. Ini yang ketiga. Dan kalau yang ketiga ini statement baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalau semua orang paham hakikat doa yang diiddikharkan, yang Allah simpan di akhirat, maka kulluna sanada'u biddikhari doa. Semua kita akan berharap tidak ada doa kita yang terkabulkan di dunia. Semua kita akan berharap doa itu nanti dikabulkan di akhirat. Kenapa? Karena hasil doa kita ini akan datang seperti gunung, kal jabali. Seperti gunung dia datang, merupakan pahala doa kita. Kalau ini yang terjadi, maka pahamilah bahwa tidak ada satu doa pun yang kita pinta kepada Allah yang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Saat hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, katakan kepada hambaku, ya Muhammad, fa inni qarib, aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini jaminannya. Aku akan menerima, mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku. Allah sendiri mengatakan itu kepada kita. Kenapa kita ragu? Fal yastajibuli, syaratnya dua. Kalau ingin doa kita dikabulkan menurut ayat Al-Quran ini syaratnya dua. Fal yastajibuli, maka ikutilah permintaanku. Artinya apa? Kalau doa kita ingin dikabulkan, ikutlah yang Allah katakan, ikutlah yang Allah perintahkan. Apa antara perintah Allah? Sallu, sembahyanglah kalian 5 marrat kulla yaum, 5 kali sehari semalam. Ini permintaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ini adalah permintaan Allah. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik antar sesama manusia, perintah Allah, maka istajibuli, penuhi permintaan Allah. Yang pertama. Syarat yang kedua, fal yu'minu bi, beriman, percaya kepadaku. Coba, ini analisanya. Bagaimana mungkin
kita akan dipenuhi, dikabulkan doa kita oleh Allah kalau kita nggak yakin. Kita tidak yakin Allah akan memberikan apa yang kita minta. Bagaimana mungkin akan Allah berikan? Sama halnya anak David atau anak kita, dia minta coba-coba ke bapaknya permintaan, tapi tidak yakin kepada dirinya. Bagaimana mungkin dia akan dapat meminta dengan baik kalau dia tidak yakin bahwa permintaannya akan diberikan? Jadi keyakinan ini merupakan syarat mutlak terhadap istijabatul doa. Kalau kita tidak yakin, impossible, mustahil Allah akan menerima dan mengabulkan kita. Sehingga di dalam hadis Al-Qudsi, baginda Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda zanni 'abdi bi. Aku berada pada prasangka hambaku. Kalau hamba-hambaku memprasangkai atau menyangka aku akan menerima doanya, maka aku akan terima doanya. Jadi artinya, kalau sudah berdoa, yakinlah bahwa doa kita itu Allah akan terima. Kemudian, doa ini apa manfaatnya? Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala. Doa itu bermanfaat untuk hal-hal yang Allah sudah turunkan kepada kita. Allah sudah berikan rezeki. Hari ini diberikan 5 ringgit contohnya. Kita berdoa, ya Allah berikan aku 10 ringgit. Untuk ditambah oleh Allah. Apa yang sudah kita terima, Allah yazid ziyadah. Berikan ziyadah tambahan. Tentunya tidak berupa material saja. Keyakinan kita pula bertambah. Ilmu kita bertambah, sahabat kita bertambah. Ini makna doa itu. Yang kedua, wa mimma lam yanzil. Doa itu dapat menurunkan sesuatu yang Allah belum berikan. Allah sudah berikan, bertambah berkat pada rezeki yang sudah ada. Kita minta lagi supaya diturunkan rezeki yang lain, Allah turunkan dengan doa. Dia tidak akan diturunkan kalau kita tidak berdoa. Artinya apa? Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain, la yaruddul qada illa du'a. Ketentuan Allah sudah diberikan kepada kita sejak azali. Rizki, jodoh, kematian sudah ditentukan. Tetapi baginda Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Ketentuan Allah itu dapat diubah dengan doa. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita ingin mengubah ketentuan Allah. Kita sudah ada ketentuan Allah. Ini sekarang jodoh kita namanya Amirah. Oke? Tapi rupanya ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya istri yang salihah, yang muti'ah taat kepadamu, dan juga berbakti kepada ibu bapakku. Doa kita, rupanya Amirah ini tidak sesuai dengan kita, Allah ganti. Ya ruddul qada illa doa. Jadi jangan pernah ngalih berdoa. Usahakan doa itu sentiasa menjadi roh kita. Ad-du'a mukhul ibadah. Rasulullah mengatakan doa itulah otaknya ibadah. Orang yang tidak berdoa berarti tidak ada otaknya. Kalau tidak ada otaknya berarti dia ibadahnya kurang. Dia tidak dapat berjalan, tidak dapat berfikir, tidak dapat segala-galanya. Nah, jadi doa itu wala yazidu fil umri ilal bir. Dan kebaikan itu dapat menambah umur kita. Seperti yang pernah dibincangkan dulu. Antara yang dapat menambah umur kita apa? Silaturahim. Ya kan? Silaturahim. Ini bagian dari albir adalah silaturahim. Maka kita lihat sekarang manfaat doa itu apa. Ada 5 yang ditulis dalam hadis baginda Rasulullah SAW dengan manfaat doa. Yang pertama, doa itu adalah asas au mukhul ibadah.
atau otaknya ibadah. Apa saja? Coba bayangkan. Begitu kita mengatakan lafaz niat kita, nawaitu apa? Usolli fardal maghrib, 3 rakaat dan seterusnya. Allahu Akbar. Apa yang pertama kita baca? Doa iftitah. Ini apa? Doa. Selepas kita membaca doa iftitah, dilanjut dengan surah Al-Fatihah, juga doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan, dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim, doa. Semua yang kita baca di dalam sholat itu pula doa. Jadi seandainya ada orang sembahyang tanpa berdoa, maka sembahyangnya tidak sah. Itulah dinamakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah kepalanya ibadah. Asas yang paling asas adalah doa. Yang kedua, ad-du'a itu adalah min alamatit tawadhu' wat tadarru'. Ingat, doa ini Allah yang perintahkan kepada kita untuk berdoa. Allah perintah kepada kita untuk berdoa. Maka kalau kita tidak berdoa, itu artinya kita sombong, tidak ingin mengikuti perintah Allah. Jadi orang yang tidak berdoa maknanya dia orang sombong. Dia merasa dirinya, saya tidak perlu lagi berdoa. Saya sudah dapat makan, saya sudah dapat tidur, sudah sehat, tidak payah lagi berdoa. Ini orang sombong. Allah yang perintah kita untuk berdoa, kenapa kita tidak mau berdoa? Min alamatit tawadhu wa tadarru. Doa itu merupakan bukti, tanda orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa itu berfungsi dafa'ul bala'i wa jalbul manafi'. Doa itu fungsinya untuk memperolehi atau menolak bala. Kita berdoa, ya Allah. Coba, kita kan sering kalau ada masalah, ada musibah, ada banjir, ada apa, ada jerbu banyak, kita berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah keselamatan pada negaraku ini. Daf'il bala, untuk mencegah supaya tidak terjadi musibah pada diri kita, negara kita, keluarga kita. Itu daf'il bala. Wajal bil manafi'. Doa juga untuk dapat memperolehi kebaikan, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat pada kita semua. Contohnya seorang ibu ketika anaknya mau ada peperiksaan, dia berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan kepada anakku. Fi asar doa, ada manfaat doa itu menenangkan anaknya, dapat menjawab soalan-soalan peperiksaan. Demikian pula kepada bapak berdoa agar anaknya terus berjalan dengan baik, Allah berikan kemudahan. Ini namanya jalbil manafi'. Kemudian yang keempat, jalbul barakah mimma nazala. Untuk memperolehi keberkatan apa-apa yang Allah turunkan. Coba. Pernah terjadi seorang sahabat menjemput para sahabat lain untuk makan. Yang dijemput 10 orang. 10 orang. Yang menjemput 1 orang, menjemput para sahabat untuk makan di rumahnya 10 orang saja. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, Ud'u li ahlil Madinah. Ajaklah, jemputlah semua sahabatku yang ada di Madinah, artinya di kota itu. Coba, persiapannya untuk 10 orang. Persiapan untuk yang sudah diturunkan Allah, yang sudah diberikan Allah untuk 10 orang saja. Tapi baginda Rasulullah SAW mengatakan, panggil semua tuh, jemput semua untuk makan. Kalau kita kira-kira stres dah. Stres, berpikir gimana caranya. Yang persiapan kita hanya 10 orang saja, tapi diminta oleh baginda Rasulullah SAW untuk dijemput semua banyak orang. Orang ramai dijemput.
Tapi ta'atan li Rasulillah, sahabat ini karena dia patuh taat pada Rasulullah. Kemudian sahabat tuh 10 orang ambil makanan, bertambah lagi makanannya ada. 10 orang lagi mengambil, taruh sampai seluruh orang yang hadir syabi'u, merasakan kenyang. Bayangkan, lil barokah, Rasulullah berdoa untuk keberkatan makanan itu. Boleh dibayangkan, berkah itu maknanya ziyadah mubasyarah, bertambah secara langsung zatnya, atau ziyadah fil makna. Orang tidak payah mengambil banyak, sedikit saja dia makan, dia ambil, dia merasa kenyang. Ini barakah fil makna. Ziyadah fi zat, terkadang zatnya memang bertambah terus. Sekarang kita pilih mana? Ziyadah fil zat atau ziyadah fil makna? Kedua-dua baik. Umur kita ditentukan 60 tahun oleh Allah SWT. Tapi bagi orang yang sentiasa bersilaturahim, Allah tambah umurnya. Ada terkadang bertambah zat umurnya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan itu adalah bertambah umurnya kalau kita berbuat baik kepada ibu dan bapak. Oh, yang masih ada ibu bapaknya, ayo kita berbuat baik sehingga umur kita bertambah. Dan yang kedua, berbuat baik kepada orang lain yang menyebabkan umur kita bertambah. Artinya jangan suka menyakiti orang lain. Yang terakhir sebagai manfaat dari doa itu adalah sur'atur rizqil ladzi lam yanzil. Allah percepat tuh rizki-rizki yang belum Allah berikan, belum Allah turunkan. Kalau dengan berdoa Allah percepat, Allah permudah. Nah sekarang kita tinggal berdoa, tinggal angkat tangan saja, baca dengan khusyuk. Ada syarat-syaratnya nih. Maka syarat orang yang doanya diterima ada 5. Syarat doa kalau mau diterima 5. Tadi manfaatnya sudah. Syaratnya apa? Ada 5. Tolong dihafaz ini. Dihafaz dan diamalkan tentunya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Jadi berdoa itu benar-benar kita perlu. Kalau kita perlu, kita ikhlaskan diri berdoa. Apa arti ikhlas di sini? Ikhlas dalam berdoa maknanya adalah fokus. Benar-benar tujuan kita lillahi ta'ala. Ikhlas merupakan pertama. Wa huwa tasfiyatud doa. Yang dimasukkan ikhlas adalah bersihkan doa kita dari amal perbuatan yang tidak baik dan dari niat kita yang tidak baik. Jadi berdoa itu mestilah tujuan kita lillahi ta'ala, tasfiyatul amal, bersihkan perbuatan doa kita dari perbuatan-perbuatan dan niat yang tidak baik. Itu pertama adalah ikhlas kuncinya. Makna ikhlas juga di sini apa? La syarikalah, tidak menyekutukan Allah di dalam doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu pula ya Allah aku memohon. Hanya kepada Allah. Jadi tasfiyatul amal minasyirk. Kemudian wala riya'a, yang dinamakan ikhlas tidak riya, tidak untuk menunjuk-nunjuk. Oi, dia itu rajin berdoa di dalam masjid, kemudian dalam surau balai ibadah dia rajin supaya orang lihat. Bukan itu. Ini pernah terjadi. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, dia melihat anak muda sembahyang subuh bersama Sayyidina Umar terus bersahabat lain. So kemudian semua orang keluar. Tinggallah anak muda ini terus di dalam masjid. Begitu waktu zuhur datang, para sahabat datang, Sayyidina Umar pun datang. Anak muda ini masih mengangkat tangannya berdoa pada Allah SWT. Sayyidina Umar bukannya bangga dengan anak muda ini. Dia pergi mengambil rotan untuk memukul. Begitu dia dekat anak muda ini, dia pukul tangan anak muda ini dengan mengatakan, Innallaha la tumtirudz dzahaba wal fiddah. Wahai anak muda, ketahuilah
bahwa Allah tidak menurunkan emas dan perak langsung dengan doamu ini. I'mal, i'mal, i'mal. Jadi syarat yang kedua mestinya beramal, berbuat, mencari, melakukan aktiviti, bukan setakat doa. Saya mau lulus peperiksaan, tidak pernah belajar, berdoa saja, tak akan dapat. Saya mau kawin, tidak pernah cari jodohnya, dia doa saja, tidak akan datang. Kalau lelaki pemuda, pergilah cari. Di mana nyarinya? Banyak sekali tempat mencari. Cari di sekolah Arab, ada juga. Cari di Kupu Isbiah, ada juga. Cari di Yunisa, ada. Di mana saja ada. Pastilah kita cari. Kalau kita berdoa saja tidak akan dapat. Nah, ini maknanya al-amal. Oke. Wala sum'atan, juga tidak untuk diperdengarkan kepada orang lain. Doa kita besar sekali. Ini ada calon mertuanya di sini. Dia doa, ya Allah, dia khusyuk sekali. Terlihat supaya mertuanya bilang apa? Calon mertua, bagus juga ini calon mantuku. Kalau ini yang terjadi, itu berarti riya wa sum'ah. Tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaupun calon mertuanya yang tadi tertarik dengan doanya, tapi ingat, doa ini tidak dikabul oleh Allah karena tujuannya sudah lain, bukan ikhlas. Yang kedua, syarat tsani al-mutaba'ah. Berterusan berdoa. Tidak sekarang berdoa merasa tidak dikabul Allah, berhenti berdoa. Dia sudah kawin, sudah lama kawin, tidak diperoleh atau belum mendapatkan anak. Dia doa terus, rajin dari awal perkawinan, dia rajin doa. Sudah 1 tahun, ngaleh. Tidak mau lagi berdoa. Kenapa? Allah tidak mendengar doaku. Tidak salah. Allah mendengar doa kita, tapi menguji kesabaran kita. Ada orang berdoa terus, sembahyangnya bagus, sembahyang puasa, zakat, semua dilakukan. Tapi kenapa miskin terus? Dia katakan, Allah tidak adil dalam diriku. Aku sudah berdoa, sembahyang dan seterusnya, tapi terus aku miskin. Kemudian dia berhenti. Ini namanya meninggalkan syarat kedua dalam doa, mutaba'ah. Mutaba'ah mestinya terus dilakukan. Wahya jami'ul ibadat. Jadi bukan setakat di dalam doa. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nih syaratnya. Kalau kamu benar-benar ingin dekat, ingin melihat, ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka amal perbuatan yang baik terus dilakukan. Tidak kemudian sekarang beramal baik, esok tidak baik, bukan. Kalau mau berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, maka falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan pernah mensekutukan Allah dalam ibadah. Nah, jadi amal inilah mutaba'ah, terus dilakukan. Syarat keduanya. Syarat ketiga, di dalam berdoa yang dapat dikabul Allah adalah as-siqatu billahi ta'ala wal yakinu bil ijabah. Ini kadang-kadang yang suka salah kita. Ketika kita mau berdoa, yakinlah apa yang kita akan minta kepada Allah, yakin Allah berikan. Yakin Allah berikan. Jadi kalau kita yakin terhadap doa kita, maka bacalah doa itu dengan sebaik-baik bacaan kita. Yakin. Kalau tidak yakin, tidak akan pernah dapat. Kalau tidak diberikan sekarang, esok Allah berikan. Tidak esok, lusa, terus begini. Yakin. Kita kurang yakin. Sekali berdoa, kita sudah merasa cukup. 2 kali sudah. 3 kali berhenti berdoa. Kalau sudah berhenti berdoa, berarti orang sombong.
Allah perintahkan berdoa, kita tidak melakukannya. Baik. Kemudian yang keempat adalah hudurul qalbi wal khusyu'. Di sini rupanya kitanya. Dalam berdoa itu mesti hati kita hadir. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, hadirkan hati di dalam doa kita. Jangan kita berdoa, kita minta sesuatu, hati kita ghafil. Kita minta Allah berikan rizki, hati kita tidak berpikir tentang rizki, tidak ingin mencari rizki. Itu namanya hati yang ghafil. Dia minta sama seperti anak. Coba anak kita minta uang. Kalau dia sungguh-sungguh minta, kita akan berikan. Tapi kalau dia main-main, dia minta kemudian dia pergi, kira-kira kita berikan tidak? Tidak. Pasti kita tidak memberikan. Dia minta kemudian dia pergi tanpa memperdulikan ibu dan bapaknya. Maka artinya bahwa minta kepada Allah bihuduril qalb, dengan hadirnya hati. Sungguh-sungguh kita dalam meminta kepada Allah SWT. Yang terakhir syarat kelima adalah al-azmu wal jazmu wal jiddu fid du'a. Sungguh-sungguh. Disinilah dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, idza da'a ahadukum falyu'azzim fid du'a'i wa la yakul. Jangan pernah mengatakan dalam doa kita, Allahumma ya Allah in syi'ta, jika engkau ingin, jika engkau berkehendak fa'atini, jika engkau mau ya Allah berikan kepadaku. Jangan katakan itu. Katakan di dalam doa kita, ya Allah berikan, bukan jika engkau mau. Jika engkau berkehendak, jika mau ya Allah berikan aku ini. Itu namanya tidak sungguh-sungguh, tidak fokus, tidak ingin sesuatu. Fa innallaha la mustakriha lahu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mesti diminta dengan sungguh-sungguh, barulah Allah akan berikan. Nih 5 syaratnya. Ikhlas. 2. Apa yang kedua tadi? Berterusan. 3. Yakin. 4. Hadirkan hati. 5. Sungguh-sungguh. Kalau 5 hal ini sudah ada sebagai syarat doa kita, maka diperlukan lagi adabnya. Apa cara kita berdoa? Kalau syarat sudah kita penuhi, adab kita berdoa gimana? Yang pertama doa itu, nih syarat doa nih, ada adab kita. As-sana'u 'alallahi bima huwa ahlun lidzaka. Apa bunyi doa kita pertama? As-sana', pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian kita kepada Allah. Ini mesti diawali dengan ini. Itu namanya adab. Kita sudah mau minta, kita tidak muji. Ini juga boleh diterapkan pada manusia. Kalau kita ingin sesuatu, puji dulu. Tentunya kalau manusia pujinya dianggap berlebihan. Ya, woi kita ini hebat, padahal dia tidak hebat. Kira-kira kalau kita mengatakan, boleh bagi kita ini, dengan kita mengatakan, kita ini hebat, kita ini orang yang mudah memberi dan seterusnya, kita puji. Kira-kira kalau kita minta setelah itu dia memberi atau tidak? Insya Allah diberikan. Tapi kalau kita langsung mengatakan, sini berikan saya, kira-kira mau diberikan tidak? Nah, nah ini mestinya awalnya adalah as-sana'u, pujian kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin dan seterusnya. Yang kedua, selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nih, rukun adab kedua. Setelah memuji Allah, maka ada yang kedua, selawat. Yang ketiga, istiqbalul kiblah. Kalau berdoa itu, ini imam biasanya misalkan kalau dia wirid, kan adab kita jemaah. Kalau mau berdoa kembali hadap kiblat. Ini maknanya apa? Karena baginda Rasulullah SAW sering sekali mengatakan, kalau kamu berdoa itu hadap kiblat. Maknanya apa? Maknanya bahwa kiblat itu pertanda kita sama ketika sembahyang.
Sekarang bagaimana sekarang ini? Ketika ada tahlilan, kita semua begini semua. Apa kita semua menghadap kiblat? Nah, di dalam konteks seperti ini dibolehkan walaupun tidak menghadap kiblat, karena dia dalam jama'atan fi malain, dalam jamaah. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, raf'ul yadain, mengangkat tangan. Ini berdoa tidak angkat tangan. Ya Allah, amin. Aminnya tangannya terus di sini, di pahanya. Dia tidak angkat. Doa itu mesti angkat tangan. Hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, Ya Ali, wahai Ali, idza da'awta fabsut yadaka hadwa sadrik. Apabila kamu berdoa, angkat tanganmu seperti taruh dekat dadamu. Ya, dekat dada. Jadi maknanya apa? Wala tarfa'ha fawqa rasik. Jangan berdoa angkat sini. Ya Allah, ya Rabb, angkat tangan begini. Tidak dibenarkan. Doa yang lurus sesuai dengan hadis Rasul adalah antara dada kita. Seperti ini. Jadi bukan begini. Ya, jadi ada yang orang begini kan doanya. Tinggi sekali. So, dikatakan wala tarfa'ha fawqa rasik. Ini adab yang ketiga. Yang keberapa? Yang keempat. Inna rabbakum, ini hadis Nabi yang lain, tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadahi ilaihi an yuradduhuma sifran. Nah, ini hadisnya. Kalau kamu berdoa dengan mengangkat tangan antara dada kita, Allah malu tidak memberikan tangan kita ini mengisinya dengan sesuatu yang diminta. Ketika kita sudah angkat tangan, Allah malu tidak memberikan. Toh. Jadi artinya berdoa dengan angkat tangan, jangan tangannya ditaruh di bawah. Kita berdoa itu maknanya bukan hanya kita yang membaca, tapi kita yang mengatakan amin juga adalah doa. Apa arti amin? Istajib, ya Allah, kabulkan apa yang diminta oleh imam, berikan kepada kami. Maka doa imam itu mestinya menggunakan jamak. Jadi jangan mengatakan Rabbi ghfirli, itu artinya untuk dirinya. Jadi katakanlah dengan jamak, dengan untuk semua orang, supaya kena semua. Itu yang keempat. Yang kelima, yakin, sama dengan tadi. Adab kita mesti yakin, hadirkan hati di dalam berdoa. Nah, kalau kita sudah tahu manfaat doa, tahu syaratnya dan tahu adabnya, maka mari kita mencoba, kita terus berdoa, jangan pernah kosongkan diri dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Allah berikan kemudahan untuk memahaminya dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna mimman ittaba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal amal. Allahumma anqilna min dhullil ma'siyah ila izzi ta'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.